Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang didambakan oleh semua manusia yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya adalah berkunjung ke kota Madinah. Nikmat tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, sehingga tiada ucapan yang pantas bagi kita untuk mengucapkannya kecuali alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian maka ceritakanlah, ulanglah selalu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Gunanya adalah agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita berbicara terutama kepada diri sendiri atau kepada keluarga atau kepada orang-orang yang kita sayangi, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, Allah berikan kepada kita itu, maka dengan yang demikian akan membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yajidka yatiman. Bukankah Allah mendapatkan kamu dalam keadaan yatim? Maka Allah Subhanahu wa taala jaga engkau wahai Muhammad. Bukankah kamu dalam keadaan miskin? Bukankah kamu tidak ada ini, tidak ada itu? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ayat ini mengingatkan kepada kita bersama akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan sebelum nikmat itu kita dapatkan. Kemudian dikala kita selalu bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah selalu tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama ke kuburan Baqi' pernah menyebutkan, wadidana law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya di antara salah satu keinginanku adalah berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, mereka bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami yang bersamamu, kami yang selalu melindungimu, kami yang selalu mendampingimu? Bukankah kami ini adalah saudaramu?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Antum ashabi." Kalian itu adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku adalah mereka yang belum lahir. Kemudian dikala mereka lahir, mereka beriman kepada Allah, mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah mereka yang disebut dengan saudara baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, karena tidak lain tidak bukan maksudnya adalah umatnya, kita ini diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan dirinya.
dan kita disebut dengan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebutkan, wadidna, sesungguhnya aku berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan aku dengan saudara-saudaraku. Tapi apalah daya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Walaupun Nabi sudah tiada dalam kehidupan dunia, namun kenangan-kenangan indah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah-sejarah yang penuh perjuangan dan pengorbanan, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi akan senantiasa berada di dalam jiwa dan raga kaum muslimin. Setiap mereka yang beriman kepada Allah, setiap mereka yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan pernah melupakan Rasulnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah selama-lamanya untuk melupakan umatnya. Sehingga di antara salah satu bentuk kita tidak lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak ucapan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwaji wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan senantiasa kembali mengenang, mempelajari, mengetahui, mendalami tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta anjuran yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk melakukannya. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya, terutama dikala kita berada di kota Madinah, adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menjelaskan sedikit bagaimana adab yang harus kita jaga ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, kemudian doa yang harus kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih hafal doanya atau yang masih ingat doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Total. Gimana? Nyerah? Sebenarnya ingat tapi lupa saja ya. Grogi ya, karena ingat cuma grogi ya biasa, insyaallah. Ulang lagi? Baik, dikasih kesempatan lagi. Baik. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Nanti insyaAllah diulang lagi ya. Itu adalah doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal Islam. Dan kemarin kita telah menyebutkan sedikit doa berziarah ke perkuburan Nabi, dan kita ulang, dan semoga dengan kita mengulang Allah mudahkan bagi kita menghafalnya, sehingga nanti dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, kita sudah tahu apa kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berziarah dengan menyebutkan kalimat yang terindah, dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Nabiyyan an ummati. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita membacanya, ikhwatul Islam, terutama dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kita berada di Madinah. Karena memang orang-orang yang ada di Madinah, dan ini selalu kita ulang dan kita ulang agar kita tahu bagaimana nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia secara dunia sudah dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kita itu ada alam yang pertama alam rahim, yang kedua ada alam dunia, yang ketiga ada alam barzakh, dan yang keempat adalah alam akhirat. Antara satu alam dengan alam yang lainnya kita tidak akan pernah tahu.
Bahkan dikala kita berada di dalam rahim ibu kita saja, kita tidak ingat apapun yang terjadi di sana. Kita tidak tahu bagaimana kita hidup, kita tidak tahu bagaimana kita bernapas, kita tidak tahu bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Yang kita tahu kita lahir di dunia, padahal kita masih berada dalam alam dunia dan kita tidak tahu tentangnya. Begitu juga dengan alam barzakh. Alam barzakh kita tidak boleh berbicara tentangnya kecuali dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada wahyu, maka kita diam saja karena kita tidak tahu tentangnya. Sebagaimana kita tidak tahu tentang alam rahim, kita tidak tahu pula tentang alam barzakh, apalagi tentang alam akhirat. Nabi SAW secara alam dunia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Nah, di alam barzakh bagaimana hakikatnya kita tidak akan pernah tahu sampai kita masuk ke alam barzakh tersebut, baru kita tahu. Di antara kekhususan Nabi SAW ikhwatal Islam, Nabi SAW di alam barzakh dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahya. Nabi SAW hidup, tapi bagaimana hidup Nabi SAW kita tidak tahu. Karena itu adalah alam barzakh. Dan di antara salah satu kemuliaan Allah Azza wa Jalla bukan hanya Nabi, bahkan para syuhada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Allah menyebutkan, jangan pernah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal, tidak, tetapi mereka hidup. Apa makna hidup? Kita tahu apa arti hidup, tapi bagaimana hidupnya kita tidak tahu. Karena mereka sudah berpindah alamnya dari alam dunia menuju alam barzakh. Kalau seandainya para syuhada saja mereka hidup di alamnya, tentunya Nabi SAW lebih hidup lagi di alam barzakh sana. Tapi bagaimana kehidupan Nabi SAW? Kita tidak pernah tahu, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah memberitahukan kepada kita bersama. Namun yang harus kita yakini, Nabi SAW hidup di alamnya, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, berarti kita bertetangga dengan Nabi SAW. Nabi SAW jaraknya hanya beberapa langkah saja dari kita. Kapanpun kita bisa mendekati Rasulullah SAW, bersama ke perkuburan Nabi SAW. Dan itulah diantara yang disampaikan oleh Nabi kepada kita bersama, bahwa Nabi SAW hidup di sana. Tapi bagaimananya kita tidak pernah tahu. Secara alam dunia Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan karena sejarah Nabi SAW merupakan sejarah yang paling indah. Wafatnya Nabi SAW bukan hanya sejarah yang kita lewatkan begitu saja, namun perjuangan demi pengorbanan yang dilewatkan oleh Nabi SAW sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Nabi. Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang semua para nabi dan para rasul tidaklah mereka wafat kecuali Allah berikan kepada mereka pilihan, apakah tetap tinggal di dunia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata semua jawaban para nabi itu sama, tentu mereka lebih memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita harus mengetahui sedikit banyak tentang bagaimana cerita Nabi, terutama di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ikhwatul Islam, sedikit kita bercerita, bernostalgia dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Di mana Nabi wafat? Bagaimana Nabi wafat? Kenapa Nabi wafat? Itu merupakan di antara sejarah yang paling indah, karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang melanda umat manusia. Karena apabila Nabi sudah dipanggil oleh Allah, berarti siap-siaplah di sana akan terjadi yang namanya hari kiamat. Itu yang pertama musibahnya. Karena antara wafatnya Nabi dengan hari kiamat, Nabi SAW menyebutkan menggandakan antara dua jari ini. Maknanya tidak ada lagi pemisahnya. Kemudian juga di antara musibah yang melanda umat manusia ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW wafat, tidak ada lagi benteng bagi mereka semuanya. Karena dikala Nabi SAW hidup, Allah berjanji kepada Nabi SAW tidak akan menganiaya suatu kaum apabila mereka berada bersama nabinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan engkau bersamanya.
Sehingga kita lihat zaman sahabat Nabi SAW adalah zaman yang mulia. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang menimpa mereka. Kenapa? Karena ada Nabi bersamanya. Sehingga seolah-olah Nabi SAW yang memberikan benteng kepada mereka semua. Zaman yang paling diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun menyebutkan yang demikian, khairul quruni qarni. Sesungguhnya zaman yang paling bagus adalah zaman Nabi SAW. Tak mungkin zaman setelah Nabi lebih bagus daripada zaman Nabi SAW. Dan di antara bentuk keemasan zaman Nabi SAW, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin mengazab satu kaum, atau Allah tidak akan pernah mengazab sahabatmu, kata Allah kepada Nabi, sedangkan engkau bersama mereka. Maknanya apa ikhwatul Islam? Selama Nabi SAW hidup, maka tidak mungkin Allah mengazab umatnya. Berarti maknanya setelah Nabi SAW meninggal, ada kemungkinan Allah mengazab umatnya. Sehingga Allah melanjutkan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika kita tahu bahwa kemungkinan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ada, maka Allah memberikan solusi yang kedua, dan Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum kalaupun tidak ada lagi Nabi bersama mereka, selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan ayat yang indah ini ikhwatul Islam, ayat yang menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi. Kalau Nabi sudah tiada, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan azab kepada umatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan pernah mengazab. Di dalam bahasa pertama, bahasa azab ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat fi'il. Fi'il itu artinya di dalam bahasa Arab adalah yang menunjukkan masa. Ada masanya dan tidak selamanya terjadi, dan masa Rasulullah SAW sudah habis. Kemudian kalimat berikutnya Allah menggunakan isim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Yang pertama liyu'adzibahum, yang kedua mu'adzibahum. Yang pertama kalimat fi'il yang menunjukkan masa Nabi sudah lewat, dan yang kedua menunjukkan isim. Isim itu lebih luas cakupannya, sehingga seolah-olah Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak akan pernah mengazab umat selama-lamanya, selama mereka beristighfar kepada Allah walaupun Nabi mereka sudah tiada. Artinya ikhwatul Islam, ayat ini di antara salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang ada di zaman Nabi, sehingga dengan wafatnya Nabi, para sahabat tahu bagaimana musibah yang melanda umat ini. Musibah yang luar biasa yang kita rasakan semuanya adalah wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan ceritakan sedikit ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita bersama, terutama dikala kita mengetahui bagaimana akhir kehidupan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang akan senantiasa membuat benih-benih cinta tumbuh di dalam jiwa dan raga kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa, sehingga di antara doa kita berziarah ke perkuburan Nabi, sambungan dari doa yang tadi telah kita ucapkan, sambil kita mengatakan wa nashhadu annaka ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Di antara doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, setelah kita membaca 3 kalimat yang tadi telah kita sebutkan, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dianjurkan bagi kita mengucapkan setelahnya wa nashhadu annaka ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasarta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Kami semuanya bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan amanah, risalah, agama, dan engkau telah menyampaikan amanah dari Allah Azza wa Jalla, dan juga engkau telah memberikan nasihat yang indah kepada kami, dan engkau berjuang di jalan Allah sampai engkau wafat. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti berjuang menyampaikan agama dan risalah sampai nafas terakhir dihembuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan sebutkan sedikit di ikhwatul Islam bagaimana cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama detik-detik terakhir menjelang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, pada tahun ke-10 Hijriah,
tahun di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi untuk melakukan ibadah haji. Sehingga pada tahun ini haji Nabi disebut dengan haji wada', yaitu haji perpisahan. Karena haji itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Zulhijjah. Kemudian di akhir bulan Zulhijjah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Karena hanya beberapa bulan saja sepulangnya Nabi dari haji wada', maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita yang mulia sehingga disebut dengan haji wada', haji terakhir atau haji pertama dan juga haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada' ini ikhwatul Islam, ada sebuah ayat yang sangat indah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yang mulia. Ayat itu adalah ayat yang semua kita hafal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan agama Islam untukmu. Seolah-olah bahasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 22 tahun atau 23 tahun lamanya Nabi berjuang menyampaikan amanah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada', maka Allah memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian yang sangat indah. Ayat ini ikhwatul Islam ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi pujian, sehingga di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam bahwa di antara salah satu ayat yang sangat diminati dan sangat dihasadkan oleh orang-orang Yahudi adalah ayat ini. Makanya dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, anna rajulan min al-yahud qala lahu ya amiral mu'minin. Ada salah seorang di antara Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran, kalian selalu membacanya. Law alaina ma'syar al-yahud nazalat latakhadna dzalika al-yawma 'ida. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, maka hari di mana Allah turunkan ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Jadi ayat ini merupakan ayat yang luar biasa. Kemudian maka Umar kembali bertanya kepada orang Yahudi tersebut, ayo ayat apa yang kamu maksud wahai fulan atau wahai orang Yahudi? Maka orang ini mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah menyempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakum al-islam dina. Dan aku ridha menjadikan Islam sebagai agamamu. Maka Umar mengatakan, qala Umar qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum al-jumu'ah. Dikala Umar mendengarkan orang Yahudi mengatakan yang demikian, kami tahu kapan ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari apa ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umar radhiyallahu taala anhu mengetahui semuanya karena memang Umar berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikala orang Yahudi ini datang kepada Umar mengatakan ada ayat yang sangat mulia yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Islam untuk kaum muslimin. Kenapa orang Yahudi mengatakan demikian? Karena mereka tahu agama mereka tidak pernah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau agama mereka terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Karena dikala Allah Subhanahu wa taala menyandarkan agama Islam, Allah sandarkan kepada dirinya. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau Allah menyandarkan sesuatu kepada dirinya, maka sampai hari kiamat Allah pasti akan menjaganya. Dan Islam disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama sebelumnya Allah tidak menyandarkan kepada dirinya, Allah menyandarkan kepada ulamanya. Kalau ulama mereka meninggal, maka akan terjadi perubahan. Dan itulah fakta yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan agama tersebut kepada dirinya, Allah sandarkan kepada agama, kepada ulamanya. Kalau enggak ulamanya menyimpang pula agamanya. Kalau ulama mereka meninggal, maka hilang pula agamanya. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa-bangsa sebelumnya. Sehingga dikala ayat ini turun, orang Yahudi tahu bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, terkhusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bangga dia mengatakan, kalau ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, akan kami jadikan itu adalah sebagai hari raya. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semuanya dan Allah menyempurnakan agama.
Itu adalah sisi baik daripada atau sisi kabar gembira. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sisi lain, ayat ini merupakan ayat berita duka kepada Nabi yang mulia dan juga kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa berita dukanya ikhwatul Islam? Sebagaimana yang dibawakan di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi, wa dzalika yaumul hajjil akbar, karena ayat ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dikala Nabi berada di Arafah. Dan hari Arafah, haji yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia, bertepatan pula dengan hari Jumat. Bertemu antara dua hari yang sangat mulia. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Hari Arafah pun adalah hari yang paling mulia. Makanya kemarin dikala kita berada di hari Arafah ikhwatul Islam, tidak ada seorang pun di antara jemaah haji kecuali mereka pasti akan merasakan keindahan beribadah kepada Allah. Tidaklah mereka di sana kecuali mereka merasakan bagaimana mereka menghayati doa-doa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka melewati hari Arafah dalam keadaan cuaca yang begitu panas, dalam keadaan semua orang bermohon kepada Allah, momen yang tidak akan pernah kita lewatkan dan momen yang tidak akan pernah ada duanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah haji atau hari Arafah. Hari Arafah itu adalah intisari daripada ibadah haji. Bahkan Nabi menyebutkan doa yang paling bagus adalah doa di hari Arafah. Tidak ada orang yang berdoa di sana kecuali Allah kabulkan. Bahkan Allah bangga kepada mereka-mereka yang ada di Arafah. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat, karena malaikat-malaikat menyaksikan semua mereka yang ada di Arafah. Allah pun ikut menyaksikan mereka. Kita tahu di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah turun. Allah Subhanahu wa taala turun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh, atau bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, tidak. Tapi dikala Allah turun artinya Allah ingin memuliakan dengan kemuliaan yang lebih dari yang lainnya. Dan di antara salah satunya melihat orang-orang yang ada di Arafah, yang semua mereka rata-rata mengangkat kedua tangannya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, ma arada haula, apa yang mereka inginkan? Mereka meninggalkan saudaranya, keluarganya, mereka mengorbankan semuanya. Kemudian mereka berada di Arafah. Kemudian dikala mereka ada di sana, mereka dalam keadaan yang begitu panas, dalam keadaan yang betul-betul melelahkan, tapi mereka tetap mengangkat kedua tangannya. Ma arada haula, apa yang mereka inginkan, kata Allah. Maka Allah tahu apa yang kita inginkan. Malaikat juga tahu apa yang Allah inginkan atau apa yang kita inginkan. Tidak ada yang kita inginkan kecuali agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di Haji Arafah, adalah haji yang paling mulia karena berjumpa berpapasan antara hari Arafah dengan hari Jumat. Hari Jumat, hari yang mulia, hari Arafah, hari mulia, bertemu antara mulia dengan kemuliaan. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan, wa dzalika yaumul hajjil akbar, yang mana ayat ini Allah turunkan di hari Hajjul Akbar. Maka Umar, dikala Umar mendengar ayat ini turun, karena tidak semua orang yang paham. Dikala Allah turunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya, tidak semua umat yang paham apa maknanya. Yang mereka tahu agama sudah sempurna, kemudian apa? Selesai. Umar paham apa maknanya. Maka Umar tahu, sehingga dia menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar ini menangis, maka Nabi bertanya kepadanya, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Qal abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina, fa amma idza kamul fa innahu lam yakun syai'un illa naqas. Faqala sadaqta. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, seolah-olah bahasa yang ingin Umar sampaikan kepada kita bersama, terutama kepada Nabi SAW. Dikala Nabi bertanya, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Umar tahu apa isi daripada ayat ini. Ayat ini adalah kabar gembira bagi kita kaum muslimin, namun itu juga merupakan kabar duka bagi kita kaum muslimin. Sehingga Umar mengatakan, ya Rasulullah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini agama aku sudah sempurnakan bagi kalian, nikmat aku cukupkan, Islam sudah aku redai. Apa artinya? Karena tidak ada kata sempurna kecuali setelahnya tidak sempurna. Sama ikhwatul Islam, seseorang dikala naik sampai ke puncaknya, apakah mereka setelahnya bisa naik lagi?
Bisa atau tidak? Setelah naik apa yang akan terjadi? Mau tidak mau kita akan turun. Setelah gelap terjadi, betul-betul gelap, apa yang akan terjadi? Muncul sedikit cahaya. Setelah agama sempurna, apa yang terjadi? Berarti akan hilang yang membawanya. Siapa yang membawa agama Islam? Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, ketika agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridhai Islam sebagai agama, nikmat sudah disempurnakan, semuanya sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, artinya tugas yang membawa agama itu sudah selesai. Berarti apabila selesai tugas Nabi, apa yang akan terjadi? Maka itu adalah tanda Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sudah selesai tugasnya. Tugas Nabi menyampaikan Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar mengatakan, "Fa amma idza kamul", tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali setelah sempurna itu tidak sempurna. Karena tidak akan pernah sempurna selama-lamanya. Kecuali setelah sempurna akan kurang sempurna. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal sadaqta. Engkau benar wahai Umar. Artinya apa? Nabi membenarkan Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW atau ayat ini adalah ayat memberikan kabar duka kepada kita bersama bahwa tugas Nabi yang mulia SAW sudah habis, sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka itu pertanda Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Nabi SAW untuk selama-lamanya. Sehingga ikhwatul Islam, seketika Nabi SAW pulang dari melaksanakan ibadah haji yang mulia ini di akhir bulan Dzulhijjah, maka Nabi SAW di kota Madinah di bulan Al-Muharram, kemudian di bulan Safar. Di akhir bulan Safar ini, maka disitulah awal cerita dimula, di mana itu merupakan sejarah yang tidak akan pernah terlupa. Bagaimana musibah melanda dunia, Nabi SAW dipanggil oleh Sang Pencipta. Makanya ikhwatul Islam, awal mula Nabi SAW merasakan sakit, terutama di akhir-akhir bulan Safar. Sebagaimana digambarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, raja'a Rasulullah SAW min al-Baqi'. Rasulullah SAW sepulang dari Baqi'. Baqi' itu adalah perkuburan yang kita tahu semuanya ada di sana. Makanya dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Baqi', karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk selalu berziarah ke perkuburan Baqi', dan Nabi pun memerintahkan kita untuk berziarah ke perkuburan Baqi'. Nah, dikala Nabi SAW berziarah, seolah-olah ziarah ini adalah ziarah perpisahan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Bahkan ada kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW, antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Sebagaimana doa yang dianjurkan bagi Nabi untuk kita membacanya ketika kita berziarah ke perkuburan kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang ada di sini, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, sesungguhnya kami akan ikut kepada kalian. Mau tidak mau, kami pun suatu saat nanti akan ikut kalian. Nah, bahasa inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berziarah, ada yang menyebutkan di dalam hadis Aisyah, Nabi berziarah ke perkuburan Baqi'. Di dalam riwayat Nabi berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, semua perkuburan yang dianjurkan bagi kita berziarah ke sana. Maka Nabi menyebutkan antum as-sabiqun, seolah-olah Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, para sahabatku, kalian sudah mendahului kami, wa nahnu lahiqun, kami pun akan menyusul kalian. Seolah-olah bahasa isyarat dari Nabi SAW bahwa Nabi sebentar lagi akan menyusul sahabat-sahabatnya yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam hadis ibunda kita Aisyah, raja'a Rasulullah SAW min al-Baqi'. Nabi SAW pulang dari berziarah ke perkuburan Baqi'. Fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Sedangkan aku pada waktu itu sedang sakit kepala, kata Aisyah. Wa ana aqul wa rasa. Kemudian aku mengatakan, alangkah sakitnya kepalaku. Aisyah pada waktu itu, dikala Nabi pulang berziarah, dia sedang sakit kepalanya, sehingga dia mengatakan, alangkah sakitnya kepalaku. Seolah-olah dia menyebutkan kalimat ini kepada Nabi SAW. Tentunya antara kalimat seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Bisa
jadi ingin merasa dikasihani atau ingin dicarikan obatnya atau kalimat-kalimat yang lainnya. Sehingga Aisyah menyebutkan warasa, ya Rasulullah, kepalaku sakit sekali. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Bal ana ya Aisyah warasa. Kemudian dikala Aisyah mengatakan sakit sekali kepalaku ya Rasulullah, maka Nabi menimpali, tidak wahai Aisyah, tetapi yang sakit kepala tersebut adalah diriku. Aku yang sangat sakit, merasakan sakit kepala setelah Nabi berziarah dari perkuburan Baqi'. Di dalam riwayat yang lain, setelah Nabi berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Kemudian itu adalah awal di mana Nabi SAW merasakan sakit yang luar biasa. Kita tahu ikhwatul Islam, Nabi itu adalah orang yang kuat. Kekuatan Nabi itu tidak sama dengan kekuatan manusia biasa. Kalau hanya sakit-sakit biasa, Nabi SAW mudah menahannya. Tapi kalau betul-betul sudah sakit dan Nabi menyebutkan warasa, berarti sakit yang dirasakan Nabi mulai berat. Kenapa demikian? Nabi itu orang kuat. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu Nabi SAW, menyebutkan agar kita tahu siapa Nabi kita, bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Nabi itu kuat. Walaupun Nabi tidak pernah memperlihatkan kekuatannya, tapi Nabi itu kuat. Kekuatan Nabi itu kalau dibandingkan dengan manusia biasa, dibandingkan dengan kita ini ikhwatul Islam, Nabi itu lebih kuat dari kita kurang lebih 30 atau 40 orang dibandingkan dengan kekuatan 40 orang di antara umatnya. Itulah kekuatan Nabi SAW. Nabi itu bukan orang sembarangan ikhwatul Islam. Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang paling sempurna dalam semua sisi. Dari sisi kekuatan, akhlak, muamalah, Nabi sempurna, semuanya sempurna. Dan juga di antara kesempurnaan tersebut adalah kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau sakit biasa, nggak mungkin Nabi SAW mengatakan warasa. Pasti sakit ini adalah sakit yang berat dirasakan oleh Nabi. Maka baru keluar kalimat ini dari lisan Nabi. Karena memang Nabi sendiri yang menganjurkan. Kalau ada di antara kita yang sakit, dianjurkan bagi kita bersama untuk tidak mengeluarkan kata-kata alangkah sakitnya, alangkah ini. Kalau seandainya untuk merintih, maka dianjurkan bagi kita menahannya. Karena tidak ada orang yang sakit kecuali berguguran dosa-dosanya. Kecuali kalau seandainya kita ingin berobat, kemudian ditanya, itu lain cerita. Tapi hukum asal apabila kita merasakan kesakitan, maka dianjurkan bagi kita tidak mengeluarkan suara. Makanya Imam Ahmad dikala dia sakit yang berat yang dia rasakan, kalau kita sakit biasanya kita keluar kalimat sakit. Maka Imam Ahmad mengeluarkan kalimat saja. Kadang keluar dari suara untuk menahan, karena orang sakit itu kadang-kadang sulit menahannya. Maka dia tidak mau mengeluarkan suara untuk sempurna pahala yang dia terima. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dan mungkin Nabi menyebutkan kalimat ini kecuali sakit yang dirasakan oleh Nabi, sakit yang sudah mulai berat. Sehingga kita bertanya, ikhwatul Islam, apa sih sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW? Kenapa Nabi SAW sakit? Maka ceritanya, ikhwatul Islam, dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dan apa sebabnya Rasulullah SAW sakit? Anas bin Malik menceritakan kepada kita bersama, terutama dulu ketika terjadi perang Khaybar. Kita masih ingat perang Khaybar? Kapan terjadi perang Khaybar? Perang Khaybar baru 3 hari atau 3 hari yang lewat kita menyebutkan terjadi perang Khaybar. Kapan perang Khaybar? Kalau tidak tahu kita tutup saja sampai di sini dulu ya, sejarah Nabi SAW. Kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-7 Hijriah. Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan Pak ya. Jangan lupa lagi ikhwatul Islam, perang Khaybar adalah perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, dan itu adalah sejarah yang sangat perang Khaybar ikhwatul Islam adalah perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Di perang Khaybar ini banyak sejarah dan kisah yang indah di sana. Perang Khaybar ini juga perang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Makanya ada ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Ayat ini yang kita tahu diturunkan oleh Allah dikala terjadi Fathu Makkah. Tapi sebelum terjadi Fathu Makkah itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Ada mukaddimah-mukaddimahnya. Di antara mukaddimahnya adalah perang Khaybar ini. Karena di Khaybar itu luas sekali. Dan di sana ada orang-orang Yahudi, dan kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini ikhwatul Islam tidak pernah berhenti mengganggu Nabi SAW. Sebuah kalimat atau sebuah tradisi yang tidak akan pernah hilang dari dirinya sampai sekarang, tidak akan pernah hilang. Dan Allah yang menyebutkan,
hasadan min 'indi anfusihim. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah karena mereka iri dan dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka iri dan dengki kepada Nabi, maka sudah pasti mereka iri dan dengki kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan mereka itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat pun tidak akan pernah habis. Karena itu ada sifat ini. Sifat iri ini berat di ikhwatul Islam. Memang sebagaimana disebutkan oleh para ulama, la yakhlu jasadun min hasadin, walakinnal karimu yukhfihi wal laimu yubdihi. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah. Sifat iri, semua manusia ada sifat irinya, semuanya. Tidak ada satupun jasad yang ada di dunia kecuali ada sifat irinya. Tetapi membedakan dua. Yang pertama, walakinnal karimu yukhfi. Orang yang punya hati besar, jiwa yang mulia, mereka akan berusaha menyembunyikannya. Walaimu, mereka yang tercela, yubdi, akan menampakkan sifat tersebut. Dan salah satu yang menampakkan diri adalah orang-orang Yahudi kepada Nabi dan kepada umat Nabi selama-lamanya. Makanya ikhwatul Islam, mereka selalu melakukan gangguan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah dihukum oleh Nabi, tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah. Kemudian mereka pergi ke tempat yang lainnya, mereka tinggal di Khaybar. Mereka masih mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, kenapa mereka selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga pernah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ikhwatul Islam, Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi, tapi mereka selalu mencari makar, membuat makar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mereka diusir dari Madinah dan mereka tinggal di Khaybar. Ketika mereka ada di Khaybar, mereka masih mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa, makanya kita tahu pada tahun ke-6 Hijriah kita kenal ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar oleh orang-orang musyrikun, maka terjadilah Fathu Makkah. Pelanggaran perjanjian ini, apakah mungkin terjadi pelanggaran perjanjian begitu saja? Tidak. Ada provokasi dari orang-orang Yahudi. Mereka selalu datang kepada orang-orang musyrikun, langgar perjanjian kalian, kami akan membantu kalian dengan kata-kata yang lainnya. Intinya ikhwatul Islam, mereka selalu membuat makar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pada tahun ke-7 Hijriah ini datang bersama para sahabatnya untuk mengepung benteng yang ada di Khaybar tersebut. Di Khaybar ini banyak cerita-cerita yang indah ikhwatul Islam. Intinya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya dikala Nabi mengepung Khaybar, kemudian Khaybar itu belum lagi dibukakan oleh Allah, belum lagi diberikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka keesokan harinya dikala salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Ketika Nabi mengepung Khaybar, belum lagi diberikan kemudahan oleh Allah untuk menaklukkan Khaybar, maka dikala terjadi salat di hotel Islam atau salat Isya, Nabi bersama para sahabatnya, apa kata Nabi? La u'tiyanna rayata ghadan, besok aku akan berikan panji kepemimpinan perang kepada seseorang yang mana orang ini sifatnya dia suka, dia sayang, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya. Allah sayang kepadanya, Rasul pun sayang kepadanya. Sebuah sifat yang sangat mulia. Kalau dia sayang kepada Allah, kalau dia sayang kepada Rasulullah, kalau Allah sayang kepadanya, kalau Rasul sayang kepadanya, apa artinya? Berarti orang ini adalah penduduk surga yang masih berkeliaran di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat di ikhwatul Islam, ketika Nabi menyebutkan kalimat ini, Nabi tidak menyambungnya, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok aku akan berikan panji kepemimpinan perang. Khaybar akan dibukakan oleh Allah melalui tangannya. Sifatnya orang ini cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya, Allah pun cinta kepadanya, Nabi pun cinta kepadanya. Setelah menyebutkan kalimat ini, Nabi masuk ke kemahnya, ke tendanya. Para sahabat kebingungan. Mereka tidak tahu siapa yang akan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga penasaran tingkat tinggi yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Dan mereka semuanya ingin menjadi pemimpin Khaybar, karena siapapun yang memimpin pasti menang. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak mungkin berdusta. Siapapun yang memimpin, siapapun pasti akan diberikan kemenangan. Yang dirasakan atau yang diinginkan oleh sahabat bukan ini. Yang diinginkan oleh sahabat sifatnya, orang ini, pemimpin ini, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, Allah cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya. Itu yang mereka inginkan. Makanya Umar bin Khattab
radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidak pernah ingin menjadi pemimpin kecuali pada saat ini. Maknanya pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW kecuali pada saat ini, karena ada sifat yang betul-betul mulia dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga di malam harinya ada di antara sahabat yang penasaran, mereka tidak tidur karena mereka ingin mendapatkan kemuliaan yang luar biasa ini. Ketika mereka tidak tidur, kemudian di pagi harinya salat bersama Nabi SAW. Setelah salat, karena ini sudah keesokan harinya, mereka berbondong-bondong memperlihatkan mukanya kepada Nabi SAW dengan harapan, ya Rasulullah, tunjuk diriku yang menjadi pemimpin. Begitulah yang dilakukan oleh semua sahabat, bahkan umat pun demikian keadaannya. Mereka sengaja mendekati Nabi agar Nabi menunjuk mereka menjadi pemimpin pada saat itu. Kemudian dikala para sahabat mendekat Nabi SAW, maka apa kata Rasulullah? Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Sehingga harapan para sahabat semuanya pupus, hilang. Tidak lagi ditunjuk oleh Nabi SAW karena Nabi sudah mengatakan mana Ali. Berarti Ali yang akan ditunjuk oleh Nabi SAW. Kemudian para sahabat belum berhenti berjuang. Maknanya mereka tetap berusaha. Ya Rasulullah, Ali tidak ada. Karena memang pada waktu itu Ali tidak ada. Kenapa Ali tidak ada? Ali lagi sakit matanya. Ramat, sakit mata. Sehingga mereka mencari alasan, ya Rasulullah, tidak usah tunjuk Ali, kami tunjuk yang ada di sini. Karena Ali sedang sakit. Karena betul adanya Ali sedang sakit, sehingga Ali tidak ada di sana. Nabi SAW tetap mengatakan, mana Ali? Para sahabat kembali mengatakan, ya Rasulullah, Ali sedang sakit, sakit matanya. Apa kata Nabi? Bawa dia ke sini. Maka para sahabat pun akhirnya membawa Ali bin Abi Thalib. Ternyata benar adanya, Ali sedang sakit matanya. Dan sakit mata itu berat di ikhwatul Islam, terutama yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib, betul-betul sangat berat dirasakan oleh Ali. Kemudian dikala Ali dibawa, karena Ali tidak bisa berjalan sendiri, sehingga dibawa, dipapau oleh kedua orang sahabat yang lainnya. Kemudian sampai Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah SAW. Dikala Ali sampai, maka dilihat oleh Nabi, ternyata betul sakit matanya. Kemudian apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW tentunya melakukan yang terbaik untuk umatnya, apalagi kepada menantunya dan sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dilihatlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kemudian setelah berdoa, maka Nabi SAW meludah sedikit. Ada ludah yang banyak, ada ludah sedikit. Di ludahnya mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala mata Ali diludahi ikhwatul Islam, maka seketika itu juga mata Ali diberikan kesembuhan oleh Allah, bukan oleh Nabi. Diberikan kesembuhan oleh Allah melalui usaha dari Nabi SAW. Dan ini ikhwatul Islam adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Kalau ada di antara kita yang sakit mata, jangan diludah. Itu adalah khusus untuk Nabi yang mulia. Kalau kita ludah, yang sakit makin sakit. Dan itu memang terjadi. Tidakkah kita tahu sejarah yang disebut dengan siapa Nabi palsu? Musailamah al-Kadzab. Sama ceritanya. Jadi di Musailamah ini sudah ada di zaman Nabi. Jadi dia sezaman dengan Nabi. Bahkan dia kirim surat kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau Nabi, aku juga Nabi. Ayo kita bagi dua tanah ini. Tanah ini milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik Nabi. Maknanya sudah sezaman dengan Nabi. Di zaman Nabi sudah ada, tapi Nabi di akhir kehidupannya. Kemudian dikala Musailamah ini ikhwatul Islam, dia mengatakan dirinya seorang Nabi, maka umatnya, kaumnya butuh bukti. Mereka mengatakan berombongan, wahai Musailamah, Nabi yang ada di sana, maknanya Nabi Muhammad yang ada di Madinah, ada bukti kalau dia seorang Nabi. Musailamah bertanya, apa buktinya? Ada kaumnya mengatakan, Nabi, mereka mengadu kepada Nabi, ada sumur. Yang sumur itu kita tahu, membuat sumur di daerah sini tidaklah mudah, tidak sama dengan daerah kita. Kadang membuat sumurnya sulit, atau kadang-kadang mendapatkan airnya tapi airnya tidak tawar, banyaklah. Ada sebuah sumur, kata kaumnya, orang-orang Musailamah ini mengatakan kepada Musailamah, mereka datang kepada Nabi yang mengatakan ada sumur yang airnya asin. Maka Nabi diludah oleh Nabi, yang asin menjadi tawar. Mendengarkan kalimat ini, Musailamah pun ingin membuat sebagaimana yang dibuat oleh Nabi. Mana sumur yang asin? Dicari sumur yang asin. Kemudian diludah, yang asin jadi asin. Yang asin ini lebih asin lagi, bahkan hilang airnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Ada kekhususan yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh Nabi itu sendiri. Tidak boleh ikhwatul Islam. Nabi manusia biasa, iya, tapi Nabi memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa.
Nabi itu barokah, ludahnya barokah, semuanya barokah. Bahkan keringat Nabi pun keringat yang barokah. Para sahabat, sahabiat, mereka menjadikan keringat Nabi sebagai parfum, sebagai minyak wangi untuk keluarganya. Karena keringat Nabi ibarat kasturi. Kalau keringat kita, ya beda-beda tipis dengan terasi ya. Intinya yang buatan Islam tidak boleh disamakan, tidak sama. Ada kekhususan, makanya kekhususan seperti ini. Keberkahan, karena ini kalimat keberkahan. Ada keberkahan, Nabi itu semuanya barokah. Jasad Nabi barokah. Bahkan disebutkan dikala terjadi perjanjian pada di ikhwatul Islam, orang-orang kufar menceritakan kepada orang-orang kufar ini, menceritakan kepada sesama, aku pergi ke Rom, aku pergi ke Faris, aku pergi keliling dunia, aku tidak pernah memperlihatkan atau tidak pernah melihat orang-orang yang lebih memuliakan kecuali sahabat Nabi memuliakan Nabinya. Kemudian dia menceritakan, tidaklah Nabi rambutnya kecuali diambil. Kalau Nabi cukur rambutnya, tidak akan ada yang jatuh. Kalau Nabi meludah, tidak akan ada yang jatuh. Semuanya diambil. Kemudian mereka usapkan di badannya karena barokah. Tapi ingat, itu Nabi SAW, orang lain. Jangan coba-coba. Kenapa demikian? Nabi dipuji, Nabi dijamin. Kita apa jaminannya? Tidak ada. Bisa jadi yang sehat jadi sakit. Misalnya contohnya, ayat ini kalau diludah oleh Nabi SAW akan barokah kita hidup selama-lamanya. Tapi bisa jadi kalau orang lain yang meludah malah petaka selama-lamanya. Berbeda ikhwatul Islam. Maknanya kita ingin menyampaikan Nabi manusia biasa, iya, tapi Allah berikan kekhususan untuk Nabi. Nabi itu semuanya barokah. Salah satu keberkahan Nabi adalah dikala meludah di muka Ali dan di mata Ali langsung sembuh. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Semenjak Nabi meludahi mataku ini, semenjak itu pula aku tidak lagi pernah merasakan sakit selama-lamanya sampai dia wafat. Dan itu bukan cerita pertama ikhwatul Islam. Ada lagi cerita ketika terjadi perang Uhud. Ada sahabat yang matanya sakit lebih parah lagi dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali masih sakit matanya, ada kemungkinan untuk sehat. Tapi orang yang terjadi di perang Uhud ini, ada salah seorang sahabat, jika terjadi perang, masuk anak panah di matanya, tidak mungkin sehat. Anak panah masuk di matanya. Kemudian setelah beberapa hari terjadi perang Uhud, maka dia datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan mataku. Maka Nabi mengatakan, karena Nabi setiap kali ada sahabat yang meminta, Nabi memberikan tawaran, kalau kamu sabar, maka surga untukmu. Tapi kalau kamu misalnya menginginkan aku doakan. Nabi tidak langsung mendoakan begitu saja, tapi Nabi memberikan bagaimana seseorang harus sabar di dalam menghadapi ujian. Itulah yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, doakan diriku. Kenapa dia demikian? Karena ternyata istrinya ngambek. Yang tadinya ganteng tidak lagi ganteng dia. Artinya karena matanya sudah buta sebelah, sehingga supaya mengakurkan antara rumah tangga mereka, dikala ditawarkan oleh Nabi SAW sabar atau didoakan, maka dia katakan, doakan ya Rasulullah. Maka setelahnya Nabi SAW mendoakan orang tersebut kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Mata yang tadi sudah tidak mungkin lagi sehat dan bisa melihat, dan tidak pernah lagi tidak bisa melihat atau rusak untuk selama-lamanya sampai sahabat ini wafat. Lebih dahsyat lagi daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah seperti ini banyak sekali umat Islam. Wajar, itu Nabi SAW. Nabi ia manusia biasa, tapi Nabi adalah Rasul yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang bisa langsung menembus langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah kabulkan. Itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya cerita yang tadi telah kita jelaskan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di umat Islam, akhirnya Ali bin Abi Thalib dikala sudah sehat, maka dia diberikan panji kepemimpinan oleh Nabi. Kemudian dikala diberikan panji kepemimpinan, kaum muslimin langsung menang sesuai dengan janji. Kemudian setelah kaum muslimin menang, maka Rasulullah ingin membagi harta yang ada di sana karena sudah menjadi milik Nabi dan kaum muslimin. Tapi orang-orang Yahudi, coba lihat Nabi SAW, Nabi dikhianati, Nabi dibuat makar untuknya. Ketika Nabi mendapatkan Khaybar ini dan Nabi ingin membagikan kepada semua yang ikut perang, apa kata orang Yahudi? Wahai Muhammad, jangan bagi tanah kami.
jadikan tanah ini tetap kami tinggal di dalamnya, dan kami yang menggarapnya, kami yang berusaha, kami yang berkebun di dalamnya, dan nanti jatahnya kami berikan sebagian untuk kalian. Nabi SAW mengiyakan. Artinya ikhwatul Islam, Nabi itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, bahkan kepada musuh pun demikian Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi sudah mendapatkan kemenangan, maka di sanalah cerita awal daripada Nabi SAW merasakan sakit. Ketika Nabi sedang makan, maka ada seorang wanita Yahudiyah. Dia bertanya kepada sahabat Nabi, aku ingin memberikan hadiah kepada Nabi kalian. Dan mereka tahu, orang Yahudi tahu Nabi menerima hadiah, Nabi tidak menerima sedekah. Katakan kepadaku, makanan apakah yang paling disukai oleh Nabi? Maka para sahabat mengatakan, Nabi itu paling suka kambing, dan bagian pahanya itulah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya wanita ini membuat makanan kambing, tapi dikala dia membuatnya, maka dia menaburkan racun di dalamnya, terutama yang bagian paling disukai oleh Rasulullah SAW. Bagian paha yang paling Nabi suka dibuat racun oleh wanita Yahudiyah ini. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Di awal mula Nabi tidak tahu. Kemudian Nabi SAW mencicipinya, dan sudah dicicipi oleh sebagian sahabatnya. Ada sebagian yang menyebutkan Nabi sudah menelannya, ada lagi yang menyebutkan Nabi hanya mengunyahnya, sampai makanan ini berbicara. Makanan kambing yang sudah mati, yang tidak bisa lagi berbicara secara hukum alam, tapi dia bisa berbicara. Akhbarani bi annaha masmumah, kata Nabi SAW. Artinya, besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita yang akan pulang, maka baca sendiri sejarahnya. Tapi bagi kita yang ada di kota Madinah, semoga Allah mudahkan kita selalu belajar dan mengetahui tentang sejarah Nabi yang mulia SAW, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan cerita yang indah, kenangan-kenangan yang akan memberikan kepada kita, menumbuhkan di dalam jiwa dan raga kita cinta kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan, ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang akan mengabulkan doa-doa seorang hamba dikala mereka meminta kepada Allah. Kita selalu meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudari kita, dan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan musibahnya. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan kepadanya. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk melunaskannya. Kalau ada di antara saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga Allah menjadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan haji yang kita lakukan adalah haji mabrur. Sa'i yang kita lakukan adalah sa'i yang masyhur. Dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan adalah dosa yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan Allah kabulkan semua doa dan permintaannya. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.